usah mengganggu aktivitas keseharian Ibu. Kebetulan kami sedang ada tugas demonstrasi kontekstual untuk pendidikan CGP kami, guru penggerak yang sudah masuk ke modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya kami ingin berbagi atau ingin melihat atau mendengarkan pengalaman-pengalaman Ibu, sekiranya Ibu bersedia menceritakan mengenai hal-hal yang mungkin tentunya saya yakin dalam keseharian Ibu sebagai pimpinan tentu banyak sekali hal-hal yang perlu kami timba ya Pak sehingga kami nanti ketika menjadi pimpinan mudah-mudahan dapat menjadi pimpinan yang baik dalam mengambil keputusan. Ibu mohon maaf kami ditugaskan mewawancarai kebetulan Ibu sebagai pimpinan Ibu Dr. Anda Hajah Teti Gumiati MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Banjarsari. Mudah-mudahan Ibu bersedia ya Bu. Insya Allah. Insya Allah. Langsung saja Ibu. Jadi begini Bu, tentunya Ibu sebagai pimpinan di SMA Negeri 2 Banjarsari ini sangat banyak sekali dinamika tentunya dalam pengambilan keputusan yang terjadi. Mungkin kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etik atau bujuk moral yang tentunya kadang-kadang ini menjadi dalam memutuskan itu sebuah tantangan tersendiri tentunya Bu. Boleh mungkin Ibu ceritakan bagaimana pengalaman yang Ibu temui, mungkin salah satu saja. Ya, memang pengambilan keputusan itu hal yang tidak bisa dihindarkan dari seorang pimpinan di sebuah lembaga atau instansi. Nah, biasanya kalau berdasarkan pengalaman, misalnya ada satu kondisi kita harus mengambil keputusan, tapi ini bertentangan dengan etika dan moral. Biasanya rujukan yang pertama dipertimbangkan oleh saya sebagai seorang pimpinan di sebuah lembaga pendidikan adalah regulasi. Jadi regulasi adalah pijakan utama, referensi utama ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, saya mendapat masukan dari mitra kerja, para wakil kepala sekolah yang memberikan alternatif untuk dijadikan pertimbangan. Tapi pada hakikatnya saya khususnya akan mengambil pertimbangan itu yang pertama berdasarkan regulasi, yang kedua pertimbangan matang berdasarkan masukan rekan. Jadi bukan semata-mata pendapat kita sendiri, tapi kita punya core inti yang harus dipenuhi bahwa seorang pimpinan mengambil keputusan itu harus berdasarkan regulasi. Itu yang pertama. Ya baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan mungkin ya Bu, ketika mengambil keputusan pasti akan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ibu sebagai pimpinan itu seperti apa? Iya, memang kondisi-kondisi seperti itu hampir dialami karena memang setiap dinamika akan ditemukan oleh seorang pimpinan. Saya biasanya seperti yang sudah tadi disampaikan jawaban bahwa apabila ada suatu kondisi yang membuat kita dilema, biasanya kita akan menggunakan dialog sebagai salah satu media komunikasi. Jadi dalam satu kondisi dijelaskan bahwa aturan seperti ini, kondisi yang ternyata berbenturan dengan aturan, jadi kita berikan pemahaman terlebih dahulu bahwa ini kondisi yang sebenarnya seperti ini, sedangkan dalam kondisi kenyataan seperti ini. Jadi ada dasen dan dasolennya, jadi ada regulasi aturannya seperti kenyataan yang ada. Nah, dari ketimpangan ini jelas kita harus memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya apabila ingin berjalan benar berarti harus ikut aturan. Tapi manakala kondisi itu berbenturan, kita akan secara bijak menyampaikan dulu hal yang benarnya, baru setelah itu kita akan memberikan solusi yang memberikan pemahaman dulu, kemudian sebagai dianggap keputusan yang terbaik. Memang mungkin kalau melabrak aturan akan berbenturan dengan kondisi yang
sedang dihadapi. Tapi apabila itu disampaikan secara bijak, mereka akan paham dengan sendirinya. Oh, Ibu, mohon maaf Ibu, bolehkah Ibu ceritakan mungkin secara rinci ketika Ibu ada suatu kasus yang memang sebuah dilema etik misalkan atau bujuk moral yang mungkin pernah Ibu temui Bu, sehingga kami nanti bisa menjadi cerminan untuk kami ke depan. Iya. Misalnya saya mendapatkan masukan dari wali kelas bahwa anak ini banyak tidak masuk, tidak mengikuti pembelajaran, sehingga wali kelas mendapatkan informasi dari para guru kemungkinan anak untuk naik itu prosentasenya sedikit. Nah, tentu saja ada desakan dari orang tua yang karena cita-citanya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi tidak boleh ada tinggal kelas atau tidak naik kelas. Nah, tentu ini berbenturan dengan aturan. Nah, bagaimana kita mengawinkan itu? Desakan dari sini begitu kuat sebagai bentuk pelayanan kepada orang tua bahwa kita harus maksimal memberikan pelayanan, sedangkan guru memberikan kondisi yang berbeda di lapangan. Jadi solusinya kita diskusikan dengan semua wakil kepala sekolah, terutama khusus bidang kurikulum, koordinator BK, kemudian guru-guru mata pelajaran, didiskusikan ada tidak peluang untuk menolong anak ini tapi tanpa melanggar aturan. Misalnya ketertinggalan kehadiran diganti dengan penugasan yang tentu saja terstruktur, terkontrol oleh guru mata pelajaran. Nah, kondisi ini tentu kan ada berat untuk siswa, karena misalnya ada salah satu kondisi psikologis itu bisa kurang motivasi, kurang keinginan, kurang semangat, yang sebetulnya itu bukan hanya kondisi dari anak, mungkin dukungan dari orang tua kurang, apakah guru dan wali kelas sudah maksimal, jadi kan bisa dikawinkan. Walaupun mungkin target idealnya tidak akan tercapai, tapi minimal standar kelulusan bisa mencapai. Seperti itu, jadi kolaborasi aja. Memang iya ya Bu, kadang-kadang kita di sekolah harus dihadapkan kalau saya tentunya dengan dilema dan sering terjadi ya Bu gitu. Anaknya ini jarang sekolah misalkan tapi ingin naik, orang tuanya juga punya cita-cita yang menurut hemat kita sangat mulia, tapi tidak didukung dengan sikap perilaku dari siswa tersebut. Ya memang butuh dukungan dari berbagai pihak. Seperti itu contohnya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, berarti yang pertama adalah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Itu kuncinya. Kalau kita ingin memberikan pelayanan terbaik, berarti yang pertama, satu, taat aturan, taat asas. Yang kedua, tentu saja kita memiliki komitmen untuk secara kolektif bahwa aturan itu harus ditegakkan. Nah, kalau aturan itu sudah ditegakkan, berarti semua sebenarnya akan berimbas pada atau berimplikasi pada yang lain. Bagaimana ketika kondisi dari pihak guru, kepala sekolah, tenaga sudah hebat, tapi beberapa siswa belum, itulah guru BK akan mendorong sehingga penguatan dari depan, belakang, kiri, kanan secara strategi semuanya bermuara pada pelayanan terbaik. Sekiranya itu saya. Mungkin luar biasa ya Bu, sebetulnya ada prosedur-prosedur tertentu kalau sekolah ya Bu, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri, harus kolaboratif ya Bu. Jadi atau mungkin Ibu boleh dijelaskan secara ada nggak Bu gitu prosedur tetapnya atau seperti apa ketika kita misalkan sebagai pimpinan menghadapi hal semacam itu, apakah kadang-kadang kita harus mendahulukan dulu peraturan atau kita kadang-kadang juga kasihan gitu Bu terhadap siswa kita, atau seperti apa gitu Bu idealnya sebagai pimpinan? Secara ideal apabila kita ada temuan atau permasalahan di lapangan, yang pertama jelas di level paling dekat dengan anak, guru atau wali kelas itu punya koordinasi yang baik. Jadi artinya saling memberikan masukan, baru dibawa ke pihak bimbingan karir ya, dan di situ kan punya BK masing-masing. Nah, dikerucutkan lagi ke bidang akademik, ada kesiswaannya dan kurikulum yang tentu saja bersentuhan langsung dengan aspek etika, moral, dan akademik. Nah, apabila ternyata di level itu masih belum mendapatkan putusan terbaik, maka kepala sekolah harus hadir memberikan
pertama pemahaman, kedua pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan masukan. Seperti itu Pak Ya, prosedurnya ya. kalau Ada kolaborasi. kalau dalam pengambilan keputusan tersebut kadang-kadang kan ada tantangan. Oh, ya. iya. Tentu ini seperti tadi kadang-kadang mungkin dari guru, wah cuma ini anak ini kenapa ada yang tidak setuju, misalkan Iya. kenapa bisa naik kelas, padahal kan telah mengerjakan tugas dan sebagainya. Tentunya ini ada tantangan. Bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut, Bu? Ya, memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak, ya, yakin itu. Kalaupun kita menegakkan aturan, mungkin tidak akan sesempurna apa yang diinginkan secara ideal, tapi minimal dengan mematuhi regulasi dan aturan, kita terutama ingin menyampaikan bahwa kepada hal apa lagi apabila kita tidak merujuk pada aturan. Iya. Jadi memang hidup itu memang ada salah satu pedoman. Jadi kalau pedoman itu dipatuhi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi memang dalam tataran implementasi tidak semuanya mulus. Maka disitulah hadir bagaimana kita mengawinkan antara kondisi real dengan aturan. Oleh karena itu memang yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga itu komitmen. Apabila komitmen sudah hadir, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Itu mungkin anak saya. Lanjut Pak Nusa. Ibu, nah ketika Ibu mengambil keputusan kan Ibu itu memiliki sebuah penyelesaian kasus ya Bu ya, di dalam dilema etika. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya itu seperti apa? Prosedurnya seperti apa gitu untuk menjalankan hal-hal tersebut? Oh iya, ini kalau penyelesaian masalah nggak terjadwal Pak Nosa, Pak Galang, karena masalah itu muncul tidak tahu kapan datangnya. Tapi biasanya permasalahan itu datang biasanya hadir ketika sesuatu muncul di lapangan tidak sinkron antara aturan dengan kenyataan. Nah, biasanya saya menerima informasi itu dari wakil kepala sekolah atau koordinator WK atau guru. Jadi tidak ada yang langsung ke kepala sekolah, tapi penyelesaian keputusan akhirnya ada di kepala sekolah. Seperti itu Pak. Tentunya Pak Nusa tidak bisa langsung ya Bu, harus ada identifikasi dulu nanti, berbicara dengan Wakaseknya dan segala macamnya tadi. Ya seperti itu Pak. Berarti tidak diselesaikan langsung di tempat. Enggak bisa ya Bu, karena prosedurnya. Kadang mungkin ada prosedur, ada dialognya, tapi putusan akhir tetap ada di pimpinan dengan mempertimbangkan masukan, mengidentifikasi, menganalisis beberapa alternatif sampai akhirnya inilah keputusan yang dianggap. Baik Ibu. Nah, ketika Ibu menyelesaikan masalah, di situ ada kasus-kasus dilema etika. Adakah Bu seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika mendapati dilema etika tersebut? Jujur saya sampaikan bahwa memang kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya segala sesuatu one man show nggak bisa. Nah, saya selama ini mendapat masukan dari mitra kerja wakil kepala sekolah yang memberikan masukan yang terbaik untuk saya. Walaupun pada akhirnya putusan ada di saya, tapi saya mendapatkan masukan dari mitra kerja wakil kepala sekolah itu. Itu bisa sendiri tetap ya, walaupun keputusan di tangan pimpinan tetap kita harus, mungkin kita memerlukan masukan dalam mengambil keputusan, pemikiran dari orang lain. Ibu, terakhir dari saya ini, dari Ibu kan begitu banyak sudah menyelesaikan permasalahan sebagai pimpinan. Tentunya dalam hal ini ada pembelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu lalui dalam mengambil keputusan etika. Kiranya Ibu dapat berbagi kepada kami apa atau bagaimana hikmah yang dapat dipetik dari semua itu. Hikmahnya memang yang paling mendasar untuk sebuah lembaga adalah membangun komitmen. Itu yang terutama. Apabila kita sudah mampu membangun komitmen di sebuah lembaga akan mudah. Dengan apa caranya? Dengan memberikan contoh. Kalau kita sebagai model ASN yang ideal. Jadi bagaimana orang lain akan membangun komitmen kalau kitanya tidak mau berkomitmen. Jadi memberi contoh yang baik, teladan yang baik. Memang nggak ada yang sempurna, tapi berusaha untuk menunjukkan terbaik supaya guru, tenaga administrasi, kemudian siswa juga itu melihat. Jadi kalau sudah dicontohkan, oh
Berarti sudah mau membangun komitmen. Iya. Membangun komitmen ya. Komitmen ternyata idealis itu juga penting ya Bu ya. Iya. Ada komitmen bersama. Kalau Iya. kita sudah komitmen, masalah Iya. seperti apapun insya Allah Iya, beresnya Bu. apapun Kalau kita diselesaikan. ASN itu kan harus loyal. Nah, itu seperti itu. Nah, Ibu, terima kasih. Mohon iya, maaf waktunya ini iya, terganggu. sama-sama Pak Jalan, Ya, mohon maaf. luar biasa tugas-tugasnya ternyata sudah mengarah ke kepemimpinan. Iya. Ya. Doakan kami mudah-mudahan bisa beres dan lulus Ibu Doa ya. terbaik, mudah-mudahan sukses, lulus sesuai Amin. harapan. Mangga. Terima kasih Ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love. There was nothing above. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Bapak terima kasih waktunya. Mohon maaf ya Pak ya. Kebetulan saya di sini ada tugas untuk calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak terima kasih sekali lagi ya Pak ya atas waktunya. Baik Bapak, yang ingin saya tanyakan Bapak, langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama, tentunya kan selama menjadi pemimpin atau pimpinan atau menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 ini, Bapak telah mengalami berbagai peristiwa ya Pak ya, atau mungkin kasus-kasus tuh di dalamnya. Nah, yang tentunya memerlukan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, dari seorang kepala sekolah itu Pak. Bisakah Bapak menceritakan salah satu atau beberapa tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral bagi Bapak? Untuk keputusan-keputusan dari sekolah tentu Iya. saja apa itu dilihat dulu kasusnya Iya. ya. Contoh misalnya ada siswa yang membuli begitu di Iya. sekolah. Tentunya antara yang membuli dengan yang dibully dipelajari dulu kasusnya, mengapa sampai membuli begitu ya, Betul. yang seharusnya tidak terjadi. Betul sekali. Sehingga lingkungan sekolah kalau sudah terjadi seperti itu, mungkin beberapa siswa atau katakanlah siswa begitu ya merasa tidak nyaman. Iya. Nah, maka keputusannya diambil tidak memberatkan kedua belah pihak, Iya. baik yang membuli maupun yang dibully. Jadi sama-sama enak sehingga kesananya begitu ya diarahkan untuk nyaman. Kemudian yang membuli itu tidak terjadi lagi kepada siswa yang lain. Iya. Sedangkan yang dibully juga sama, tidak menimbulkan orang lain untuk membuli begitu Iya. ya. Itu barangkali Jadi ada win-win solution gitu ya. Iya, Jadi betul. ketika mengambil keputusan itu jangan sampai berat sebelah mungkin iya seperti betul, itu. betul tidak berat sebelah. Nah Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya Bapak kan ada langkah-langkah atau prosedurnya. Ya. Nah seperti apa itu Pak biasanya Bapak melakukannya selama ini? Yang pertama prosedurnya itu biasanya mendapat laporan Iya. ya. Si siswa mengadu dulu ke wali kelas, biasanya. Lalu ditangani oleh wali kelas, kemudian dari wali kelas apabila tidak tidak ada solusi atau solusinya tidak dapat dilaksanakan, maka dialihkan ke guru BK. Ke guru BK. Ya. Nah, itu pula dari guru BK sama. Iya. Apabila solusi Tidak tidak bisa menemukan solusi baru dibawa ke kepala Kepala sekolah. sekolah. Barangkali seperti itu Oke. untuk prosedurnya. Mhm. Yang akhirnya nanti pada akhirnya begitu untuk keputusan dari kepala sekolah ini juga melalui musyawarah antara wali kelas, guru BK, ya kepala sekolah, baru diambil satu keputusan. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang efektif Iya. gitu ya. Yang efektif itu yang tentu saja bisa dilaksanakan oleh siswa langsung, jadi tidak keputusannya tidak membuat siswa tersebut menjadi bingung gitu ya. Jadi ada satu keputusan yang jelas begitu ya, yang jelas kepada siswa, barangkali seperti itu. Jadi tidak membingungkan. Ya baik Pak. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak buat Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya biasanya di suatu pihak ingin memperbaiki hal tersebut, kemudian di lain pihak siswa begitu ya, dikhawatirkan merasa dirugikan dengan keputusan tersebut begitu ya. Itu yang dilema bagi kami begitu ya. Jadi mengambil keputusan begitu ya, tetapi ada kekhawatiran kalau keputusan itu akan dilaksanakan oleh siswa ini ada kemungkinan misalnya jadi malu untuk berangkat ke sekolah, di antara itu contohnya ya, dan sebagainya lah gitu. Itu di antaranya dilemanya seperti itu. Oke, nah ketika ada tuh kejadian kasus seperti itu, nah ketika dalam penyelesaian sebuah kasus tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal atau menyelesaikannya dalam bentuk prosedur apa? Apakah ketika misalnya ada teman nih, ada anak yang membeli, apakah langsung di tempat diselesaikan atau kita jadwalkan dulu atau seperti apa Pak? Ya, biasanya tidak sekaligus gitu ya, bertahap biasanya diselesaikan pada tidak di tempat itu begitu, tidak langsung gitu, ya. Mungkin kadang ada prosedurnya, ada prosedurnya, mungkin di ruang BP, dari ruang BP mungkin ke ruang sekolah bisa jadi tidak sekaligus pada saat itu gitu ya. Misalnya di BP dulu diberi ini di BK gitu ya, diberikan pengarahan, lalu dibawa lagi ke ruang sekolah, kemudian diberikan lagi pengarahan. Jadi tidak begitu kejadian langsung begitu ya, tidak seperti itu, ada beberapa tahapan. Ya, itu juga tergantung kepada bentuk buliannya seperti apa gitu ya. Kalau memang bentuk buliannya ringan saja, misalnya hanya mengolok-olok nama orang tua, ya bisa langsung lah gitu. Tapi kalau buliannya yang ekstrim, ya betul, yang dalam ekstrim, bentuk fisik mungkin betul, dalam bentuk fisik ini harus bertahap. Nah Pak, dalam penyelesaian masalah tersebut, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Misalnya ada siapa yang membantu atau faktor apa? Ada Pak, ada yang membantu. Yang pertama guru BK, itu sudah barang tentu ya, kalau guru BK itu selalu membantu untuk memberikan jalan keluar dan keputusan. Nah, kemudian saya mengambil keputusan juga tidak langsung dari saya begitu ya, berdasarkan musyawarah dan bermufakat begitu. Itu barangkali. Jadi yang membantu guru BK, mungkin nanti ada wakasek di dalam ya, ada wakasek. Kebetulan guru BK-nya wakasek begitu ya, jadi langsung begitu ya. Dari guru BK, wakasek, kemudian guru PAI dan sebagainya itu ikut andil juga ya. Ada beberapa guru yang lain gitu ya, wakasek yang lain itu kesiswaan dan sebagainya. Tentunya selama Bapak menjabat sebagai pimpinan di sini atau kepala sekolah di sini, pasti Bapak mengalami atau mendapati banyak sekali kasus ya Pak di sini. Nah, dari banyak permasalahan yang ada di sekolah ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam hal ini yang bisa kita petik, saudara,
dalam menghadapi suatu masalah itu harus dengan hati yang teguh, gitu ya, yang apa itu lapang lah, gitu. Jadi jangan dijadikan hal itu menjadi apa itu tekanan untuk saya, begitu ya. Tapi itu bisa dijadikan juga cermin, begitu ya, yang bisa disampaikan lagi kepada siswa yang lain tentunya, sehingga siswa yang lain tidak melakukan seperti itu. Kemudian juga untuk diri saya juga sama, begitu ya, tidak melakukan hal yang serupa tentunya, begitu, seperti itu. Iya Bapak, baik, terima kasih waktunya. Ini luar biasa sekali informasi dari Bapak. Ini mungkin nanti bisa juga buat pengalaman kami guru penggerak, mungkin nanti ada yang jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Ini bisa menjadi pembelajaran buat kami. Terima kasih waktunya. Tidak puas gitu. Tidak puas sehingga Bapak bisa mencari lagi informasi dari literatur yang lain. Bapak terima kasih bagi waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama tidak. Terima kasih malam menjalin silaturahmi. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Here we go. I remember back when I was young and clever and no one knew my name. But nowadays we only talk about the weather and Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke Bapak, terima kasih waktunya ya Pak ya. Mohon maaf apabila kedatangan saya ke sini mengganggu aktivitas Bapak. Karena saya ke sini kebetulan saya calon guru penggerak dan ada tugas di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan, bernilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tentunya pasti Bapak selama di sini mungkin ada dinamika lah ya Pak ya. Baik Pak, langsung saja mungkin ya Pak ya. Nah, yang pertama Pak, tentunya selama menjadi kepala sekolah di sini Pak, di SMA, di SMP Negeri 3 Banjarsari pasti mengalami berbagai peristiwa atau mungkin kasus-kasus ya Pak ya. Nah, yang tentunya memerlukan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, dari seorang kepala sekolah. Bisa nggak Pak Bapak ceritakan salah satu atau beberapa identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Dan mungkin perkenalkan nama Ahmad Farjaman sebagai kepala Negeri 3 Banjarsari. Dan sebenarnya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 kami mendapat tambahan pekerjaan. Jadi di sini itu saya selaku kepala sekolah PLT, pelaksana tugas, hubungan dengan kepala sekolah yang sebelumnya itu Pak Haji Satimin, beliau purna bakti atau pensiun. Dan mungkin kurang lebih 3 bulan ya kami menjabat sebagai PLT di SMP Negeri 3 Banjarsari ini. Yang ada beberapa hal yang mungkin bisa disebut permasalahan juga. Nah, yang pertama adalah ketika kami melihat rapor pendidikan yang ternyata di SMP 3 Banjarsari untuk tahun 2024 ini masih ada nilai yang kuning, berarti nilainya adalah sedang, sekitar 50 sekian persen. Nah, itu yang kemudian menjadi PR bagi kami dan seluruh stakeholder yang ada di SMP 3 Banjarsari ini untuk bagaimana membuat perencanaan berbasis data. Kita ketahui bahwa Kemendikbudristek sudah launching untuk setiap tahunnya itu adalah rapor pendidikan, dan untuk tahun 2024 ini keluar di bulan Maret kemarin. Nah, kami lihat, kami perhatikan di sana, kami rembuk bersama dengan Bapak Ibu guru, penjab ya, dan berbagai pengaruh kebijakan di SMP 3 Banjarsari ini. Dan akhirnya kami sepakat, dan ini merupakan perencanaan berbasis data untuk 2025 yang akan datang. Kami memasukkan sebagai RKT dan RKAS-nya untuk memperbaiki kualitas
pembelajaran di sekolah kami. Maka kami kemarin sudah launching juga bagaimana sebagai sekolah, walaupun yang sebenarnya di sini bukan sebagai sekolah penggerak, tapi memang diharuskan untuk selalu berupaya untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, kebetulan nilainya memang juga kurang. Nah, kemudian kemarin launching itu secara sepakat kami menentukan bahwa setiap hari Jumat itu ada yang disebut dengan komunitas pembelajaran, kombel, ya, komunitas belajar, di mana di dalam kombel itu kami setiap Jumat pagi rutin sekitar 1 jam pelajaran, karena mereka para siswa itu ada dunia wusto. Nah, memanfaatkan waktu luang itu kami gunakan untuk pelaksanaan kombel. Jadi Bapak Ibu gurunya tetap masuk sesuai dengan jadwal, dan kita mengadakan satu perbincangan, satu diskusi, sharing dan sebagainya mengenai hal-hal yang memang harus segera diantisipasi. Di antaranya tadi dari rapor, karena kita memang kurang ya, atau masih sedang nilainya di kualitas pembelajaran, maka bagaimana ke Bapak Ibu guru untuk yang memperbaiki kinerjanya. Salah satunya tadi dengan kombel, kemudian menggiatkan kembali aktif di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, yang merupakan salah satu kewajiban bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itu mungkin salah satu yang kami implementasikan dari rapor pendidikan untuk SMK Negeri 3 Banjarsari ini menjadi satu rencana kegiatan tahunan dan juga ARKAS ya, rencana aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah di tahun 2025. Kemudian yang kedua juga bisa kami ketika masuk di sini itu ternyata kebersihan ya, di sini lingkungan sekolah ternyata ya masih kurang peduli tentang kebersihan, bagaimana karakter siswa-siswinya untuk membuang sampah di tempatnya, karena itu salah satu yang memang harus segera diantisipasi ya, kegiatan yang sepertinya sederhana tapi sangat urgen sekali. Kami kemudian berembuk dengan semua pihak di sini, akhirnya membagi dan meluncurkan juga yaitu Jumat bersih ya, dengan ada istilah yang disebut dengan bersih mata. Kita menentukan yang sebelumnya sama sekali tidak ada, yaitu Jumat bersih ya di awal setiap bulan. Jadi kita mengambil wusto yang memang setiap Jumat itu rutin dunia wusto, kami dengan Ustadz ya memohon untuk meminta waktu sebagian, yaitu 1 minggu di awal bulan itu digunakan khusus untuk bersih, sehingga alhamdulillah sekarang ada perubahan yang sangat signifikan. Anak-anak sudah terbiasa karena ada pembagian coupling, pembagian tanggung jawab. Jadi setiap kelas itu punya wilayah masing-masing yang sudah kita tentukan. Itu yang membuat mereka ada tanggung jawab, dan mereka mudah-mudahan ya ini karena memang harus terus-menerus diingatkan bagaimana membuang sampah itu harus pada tempatnya. Itu mungkin beberapa permasalahan yang kami temui dalam 3 bulan terakhir ini, dan alhamdulillah sekarang progresnya semakin baik, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa meningkatkan lagi ya, baik kualitas pembelajaran maupun tingkat kebersihan. Itu mungkin Pak. Iya, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama mengenai masalah tadi ya Pak. Ya. Mungkin itu nanti ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa? Oke, nah di sini kami menerapkan kepemimpinan yang demokratis. Jadi kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, pengambil kebijakan, tetap itu tidak bisa secara otoriter. Jadi kami menerapkan prinsip kolektif kolegial, bagaimana urun rembuk lah dengan Bapak Ibu guru, ya tidak hanya penjam ya, contoh Wakasek atau PKS kurikulum, sarkas, tumas dan sebagainya, tapi juga melibatkan Bapak Ibu guru secara keseluruhan. Jadi kita bermusyawarah ya, bagaimana mengambil kebijakan. Memang kebijakan diambil oleh kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, tapi tetap itu berdasarkan masukan, berdasarkan mungkin ya sharing ya dengan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP 3 Banjarsari.
Baik Pak. Nah, dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah nggak Pak? Atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi pengambilan keputusan itu tentu berdasarkan permasalahan ya. Ada permasalahan yang muncul, kita lihat, identifikasi masalah, kemudian dilihat permasalahan ini kenapa penyebabnya, ya siapa, berapa lama atau bagaimana efek ya dampak yang ditimbulkan jika dibiarkan. Nah, dari identifikasi permasalahan itu kemudian kita ambil bahan-bahan ya dari berbagai sumber, tentu saja dari berbagai pihak. Nah, kemudian kita urun rembuk, kita musyawarah, sehingga nanti menghasilkan satu keputusan. Dan setelah keputusan diambil itu ada evaluasi, ada refleksi, dan tentu saja nanti ada tindak lanjut selanjutnya. Bagaimana seperti ini? Oh, ternyata seperti ini. Nah, maka hal-hal tersebut kita ambil ya, kita himpun berbagai hal dampak, misalkan setelah kita ambil satu keputusan, direfleksi, dan nanti di tindak lanjutnya ada namanya rencana tindak lanjut. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti tadi? Yang dianggap efektif itu ketika Bapak mengambil keputusan nih, sebenarnya ini nih yang paling efektif itu seperti ini. Ya, seperti apa? Biasanya apa yang dianggap efektif itu ketika mengambil keputusan? Keputusan tentu efektif ketika semua merasa bahwa itu adalah kepentingan bersama. Kita yang efektif, efisien, mereka merasa bahwa ini adalah permasalahan semua, bukan bagian dari kepentingan salah satu individu atau pribadi di sini, sehingga mereka ketika diluncurkan ya, dirundingkan di satu pertemuan atau satu musyawarah, mereka memahami dulu, oh iya ini memang masalah bersama. Jadi efektif itu ketika mereka merasa bahwa ini adalah permasalahan bersama. Jadi dari hatinya gitu Pak, hatinya merasa, dari pribadinya itu disentuh dulu, oh iyalah ini kebersihan, oh iya memang kualitas pembelajarannya masih seperti ini. Mereka merasa bahwa sadar sendiri. Nah, itu yang membuat ketika kita mengambil keputusan mereka, oh iya mereka welcome gitu. Nah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, tantangan tentu pasti banyak ya. Di sini ada kurang lebih 30 orang terdiri dari tenaga kependidikan, ada 30 kepala, 30 pemikiran, 30 keinginan, dan tentu saja tiap-tiap pribadi itu memiliki hal yang bisa jadi mungkin ada yang beberapa yang kurang mendukung, ada beberapa yang mungkin merasa sudah berada di zona nyaman. Mereka harus menjadi penanggung jawab kafli misalkan untuk kebersihan, kan itu dilibatkan semua bapak ibu gurunya, itu ada penanggung jawab di tiap-tiap kaflinya. Yang selama ini mereka hanya mengajar, mereka hanya masuk kelas, pulang, dan sebagainya, ini harus ada setiap hari mengamati, melihat kapling wilayahnya yang harus selalu dalam keadaan bersih. Pasti itu ada ya, namun dengan ya tadi sentuhan hati ya, kita tidak hanya bisa menyuruh saja, tapi kita juga terjun. Nah, itu yang membuat mereka, oh ya kepala sekolahnya juga ikut gitu bersih. Jadi mereka insya Allah tergerak hatinya. Betul. Jadi tidak hanya kita menyuruh saja. Hambatan pasti ada. Ya. Nah, ketika Bapak menghadapi hambatan tersebut atau masalah, nah penyelesaian kasusnya itu biasanya seperti apa Pak? Langsung diselesaikan di tempat, misalnya ketika ada masalah nih, langsung diselesaikan di tempat, atau buat jadwal dulu, atau menyelesaikannya lewat prosedur-prosedur, atau seperti apa Pak? Permasalahan yang ringan ya, yang ringan seperti misalkan bapak ibu gurunya harusnya memang harus segera masuk, misalkan untuk pembelajaran atau misalkan untuk kebersihan, itu dengan langsung bisa dengan berbicara langsung ya. Jadi tapi tidak menunggu dengan seperti apa, kita begini untuk bicara enak lah, santai, sehingga mereka merasa oh iya mereka langsung sadar dan langsung memahami, langsung mengerti bahwa itu merupakan satu kesalahan yang dia lakukan. Tapi untuk hal-hal yang urgen ya cukup berat, misalkan
ketidakadaan sarana prasarana untuk kebersihan misalkan kemarin, nanti gimana seluas berapa hektar ini SMP 3 ini ya, sedemikian luasnya tentu perlu alat, perlu sarana dan prasarana yang mendukung untuk kebersihan. Maka itu pasti akan diinventarisir dulu, terutama untuk persiapan atau kebutuhan alat dan bahannya, baru nanti itu diambil kebijakan. Oke, berarti ini harus segera untuk memenuhi kebutuhan, misalkan membeli alat-alat kebersihan. Itu jadi dilihat dulu mungkin segi masalahnya. Ketika misalkan itu bisa langsung ya, oke langsung saja begitu. Jadi tidak ditunda dulu. Tapi kalau untuk hal-hal yang cukup besar membutuhkan anggaran, nanti pasti ada masukkan dulu, ada diinventarisir dulu. Nah, ketika Bapak memberikan apa ya namanya keputusan, ada nggak Pak orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan suatu permasalahan? Ya, pasti ada. Alhamdulillah di sini orang-orangnya baik semua Pak. Ya, jadi ketika ada permasalahan kita sharing itu langsung bisa diambil satu keputusan yang mereka juga memahami dan mengikuti. Gitu. Alhamdulillah hal-hal yang baik di sini mereka aware, ya mereka tanggap dan mereka juga ikut peduli partisipasi tentu saja tentang berbagai tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Nah, selama Bapak bertugas di sini pasti ada permasalahan apapun itu. Nah, pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan atau pengalaman apa sih yang bisa Bapak ambil dari keputusan dilema etis tersebut? Ya, oke. Intinya namanya hidup ya pasti ada permasalahan ya. Kalau tidak mau ada permasalahan ya udah meninggal saja gitu ya Pak. Kayak tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah itu. Jadi permasalahan pasti sekecil apapun, seberat apapun permasalahan pasti muncul dalam kehidupan di dunia ini ya, termasuk juga kehidupan di sekolah ya. Sebagai institusi ya, kita sebagai pucuk pimpinan pasti akan mendapatkan berbagai masalah baik dari orang per orang ya, menyangkut human, yang menyangkut manusia, juga mengenai misalkan bangunan dan sebagainya. Nah bagaimana kita menyikapinya itu yang merupakan solusi yang yang menjadikan kita merasa kita enjoy saja. Jadi menerima intinya Pak, menerima apapun permasalahan yang timbul dan kita cari penyebabnya dan kita mencari solusinya. Jadi solusi pelajaran yang diambil itu kita mengambil hikmah. Oke, betul sekali. Jadi selama hidup pasti ada muncul permasalahan, bagaimana kita sikapi terhadap menyikapi dari permasalahan tersebut. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Selesai kan? Mohon maaf Ya, Pak, sama-sama dan waktunya. Saya Terima kasih iya. sama-sama, selamat. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin. Sampai Desember Pak ya. Sampai Desember ya sampai Ya. Salam untuk semuanya. Iya baik Pak, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do